Pelakor berani menghinaku dan merendahkanku di hadapan banyak orang. Dia tidak tahu aku CEO tempat dia bekerja saat ini. Langsung aku pecat dan aku permalukan dia di depan karyawan lainnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mas, kamu mau makan sekarang atau nanti? Nanti aja. Aku masih capek. Baik, aku angetin dulu nasinya ya, biar nggak dingin. Iya. Suara pintu kamar terdengar pelan, menandakan Reza masuk ke dalam tanpa menyambung percakapan lagi. Aisyah hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh tanpa sempat menoleh. Hatinya menghangat sedikit, tapi juga terasa dingin di sisi lain. Sejak beberapa bulan terakhir, semua terasa hambar. Reza pulang kerja makin larut malam, kadang tanpa kabar. Kalaupun pulang, ia lebih banyak diam. Tak banyak bertanya, apalagi bicara panjang. Aisyah mencoba mengerti, karena mungkin pekerjaan Reza sedang berat. Tapi firasatnya, seorang istri pasti tahu. Aisyah meletakkan mangkuk nasi yang baru saja dihangatkannya ke meja makan. Ia membuka tudung saji, memastikan lauk ayam kecap dan sup bening masih hangat. Ia masak sendiri seperti biasa, meskipun pembantu rumah tangga yang dibayar secara rutin bisa saja melakukannya. Tapi itu adalah cara Aisyah mencintai, melalui dapur. Pagi tadi, ia sudah menyiapkan sarapan yang cukup lengkap. Roti panggang, telur orak-arik, dan kopi hangat sesuai selera Reza. Namun, suaminya hanya menyentuh kopinya, lalu langsung bergegas pergi sambil berkata, "Aku buru-buru." Tak ada pelukan, tak ada cium kening seperti biasanya. Dulu, setiap pagi selalu ada ciuman kecil dan ucapan, "Hati-hati ya," dari Reza. Sekarang semuanya hanya rutinitas kaku yang mengambang di udara. Aisyah melipat lengan bajunya, lalu berjalan pelan ke kamar. Ia berhenti di ambang pintu, tak berani masuk. Reza terlihat tertidur di atas kasur dengan punggung menghadapnya. Ia mengenakan kemeja kerja yang belum dilepas sepenuhnya. Ada jejak kelelahan di wajahnya, atau mungkin kejenuhan. Aisyah tak tahu pasti. Ia hanya bisa memandang dari jauh. Takut jika kehadirannya justru membuat suasana jadi lebih dingin. Ponsel Reza tergeletak di meja nakas, dengan layar yang masih menyala. Aisyah mencoba menahan rasa ingin tahu yang menyeruak tiba-tiba. Tapi ia memilih memalingkan wajah. Bukan karena tidak curiga, melainkan karena ia menghormati kepercayaan. Sesakit apapun, ia tak ingin menjadi istri yang memeriksa ponsel suaminya diam-diam. Ia pernah dididik untuk mempercayai pasangan sepenuhnya. Walaupun kadang kepercayaan itu bisa jadi senjata makan tuan. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke ruang makan. Ia duduk di salah satu kursi, mengaduk-aduk sup yang mulai mendingin, tanpa niat makan sedikit pun. 1 jam berlalu. Suara-suara kecil dari jam dinding menjadi musik pengantar kesepiannya malam itu. Keesokan harinya, Aisyah sudah bangun lebih awal. Ia berdiri di dapur mengenakan apron hijau pastel, menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang, sosis bakar, dan segelas susu hangat. Ia membuatkan 2 porsi, berharap Reza akan sempat makan walau hanya beberapa suap. Namun, saat Reza muncul dari kamar, ia hanya merapikan kerah bajunya lalu mengambil jaket. "Mas, sarapan dulu ya?" "Nggak sempat. Aku rapat pagi ini. Nanti aja di kantor." Aisyah hanya mengangguk, menatap punggung Reza yang menjauh menuju pintu. Ia tidak meminta pelukan, tidak pula bertanya banyak. Ia hanya berkata pelan, "Hati-hati ya." Tapi Reza sudah menutup pintu. Hari itu, Aisyah punya jadwal rapat dengan tim legal dan keuangan dari perusahaannya. Meski tak pernah memperkenalkan diri sebagai CEO di hadapan karyawan secara langsung, namun semua keputusan strategis tetap berada di tangannya. Ia menjalankan peran di balik layar, membiarkan manajer operasional yang aktif di permukaan. Selama ini, tak banyak yang tahu bahwa pemilik utama perusahaan retail besar yang sedang naik daun itu adalah seorang perempuan muda yang penampilannya sederhana. Aisyah memang sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia ingin dinilai dari cara kerja, bukan dari jabatan atau hartanya. Ia bahkan menggunakan nama tengahnya, Syah, saat mengurus administrasi atau turun langsung ke lapangan. Sore itu, setelah rapat selesai,
Aisyah mampir ke salah satu cabang kantor untuk inspeksi mendadak. Ia ingin melihat langsung perkembangan proyek pemasaran digital yang sedang ditangani oleh tim marketing. Begitu turun dari mobil, ia menyamarkan penampilannya. Ia hanya mengenakan blus polos, celana panjang kain, dan kerudung warna abu. Tanpa riasan mencolok, tanpa sepatu hak tinggi. Tak ada yang menyangka, ia adalah pemilik dari semua bangunan megah yang berdiri di kawasan perkantoran itu. Begitu memasuki kantor, Aisyah langsung menuju ruang meeting kecil di lantai 2. Ia duduk di pojok ruangan, memperhatikan presentasi dari salah satu staf marketing bernama Mitha. Seorang perempuan berparas manis, berbicara dengan percaya diri, dan banyak tersenyum. Tapi senyumnya terasa dingin di mata Aisyah. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Mitha terlalu mencolok, terlalu banyak bicara tentang kedekatannya dengan pihak manajemen. Ketika sesi tanya-jawab dimulai, Mitha tak sadar bahwa perempuan yang duduk di pojok ruangan itu adalah atasannya langsung. Ia berbicara dengan gaya sok tahu, bahkan sempat menyinggung soal istri salah satu rekan kerjanya. Maaf ya, aku pribadi merasa, nggak semua perempuan itu cocok jadi pasangan pria sukses. Kadang ada tuh ya, yang cuma modal sabar dan kampungan, tapi pengen dianggap istri yang ideal. Padahal ya, secara tampilan, nggak banget. Beberapa karyawan tertawa kecil, meski ada yang terlihat canggung. Aisyah menunduk, mengatupkan tangan di pangkuannya. Ia tahu, ucapan itu ditujukan secara tidak langsung padanya. Meskipun Mitha tidak menyebut nama, Aisyah tahu arah omongannya. Ia tahu bahwa Reza dan Mitha bekerja di divisi yang sama. Ia tahu sejak awal ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi ya, lanjut Mitha, kalau sudah nggak bisa ngimbangin gaya hidup pasangan. Ya pasti kalahlah saingnya sama yang lebih ngerti dunia, lebih fashionable, dan tahu cara bersikap. Tawa kecil kembali terdengar. Aisyah tetap diam. Ia menatap layar presentasi, bukan karena tertarik, tapi untuk mengalihkan sorotan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan seseorang bisa merasa tinggi hanya karena bisa berdandan dan bicara lancar? Apa salah menjadi istri yang setia dan sederhana? Setelah sesi itu selesai, Aisyah berpamitan dengan alasan ada keperluan di tempat lain. Ia berjalan cepat menuju mobil, menahan air mata yang hampir tumpah. Ponselnya bergetar, sebuah notifikasi masuk dari aplikasi laporan keuangan internal. Tapi ia belum sanggup membacanya. Ia hanya ingin pulang. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung masuk ke kamar mandi. Ia duduk di lantai keramik, menyandarkan kepala ke dinding. Air matanya tumpah perlahan. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak yang dipendam. Ia mencintai Reza dengan tulus, tapi tak pernah menyangka bahwa cinta itu bisa dilukai oleh orang lain yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Saat malam menjelang, Reza pulang dengan wajah lelah. Ia tidak menanyakan kabar Aisyah, tidak pula menanyakan makan malam. Ia hanya membuka laptop, duduk di meja makan, dan mulai mengetik sesuatu. Mas, capek ya? Lumayan. Tadi kamu rapat di kantor, ya? Iya. Seharian. Ketemu Mitha. Iya, dia presentasi tadi. Kenapa? Aisyah tersenyum samar. Ia ingin berkata banyak, tapi menahan diri. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti. Tapi ia tahu, waktunya akan tiba. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop yang menampilkan data aktivitas karyawan. Ia mulai membuka rekaman CCTV, laporan komunikasi internal, dan email-email yang disimpan oleh sistem. Ia tidak mencari aib. Ia mencari kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Aisyah merasa hatinya mulai membeku perlahan. Mas, kamu pulang minggu ini ke rumah orang tua kita, nggak? Kayaknya nggak, deh. Aku ada proyek baru, minggu ini padat banget. Padahal ibu udah nanyain kamu. Mas? Ya udah bilang aja, aku sibuk. Aisyah hanya mengangguk pelan. Ia tahu Reza mulai sering menolak permintaan keluarga belakangan ini. Bahkan sejak ulang tahun pernikahan mereka 3 bulan lalu, Reza tak menunjukkan antusiasme apapun. Biasanya, meskipun hanya makan malam sederhana, Reza selalu mengingat tanggal itu. Tapi tahun ini, ia bahkan pulang larut malam tanpa membawa bunga atau sekadar coklat kecil.
Pagi itu, Aisyah duduk di meja makan sendirian. Piring Reza tetap utuh seperti tadi pagi. Tidak disentuh. Ia bilang tidak lapar. Entah alasan yang keberapa kali dalam 2 minggu terakhir. Aisyah membuka laptop dan mengecek sistem keuangan pribadi mereka. Ia biasa mencatat pengeluaran rumah tangga sejak awal menikah, dan hari ini ada yang menarik perhatiannya. Ada transaksi dari rekening bersama ke rekening pribadi Reza sejumlah 5 juta rupiah, tanpa keterangan jelas. Biasanya, jika Reza butuh dana pribadi, ia akan bilang. Tapi sejak 2 bulan terakhir, pengambilan dana tidak pernah disampaikan. Bahkan saat ditanya, Reza hanya menjawab singkat, ada keperluan. Dan Aisyah, dengan rasa percaya yang ia pegang teguh, memilih diam. Namun kali ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pukul 2 siang, Aisyah memutuskan pergi ke kantor pusat perusahaannya. Hari itu ia tidak menjadwalkan kunjungan. Namun ia sengaja datang tanpa pemberitahuan. Ia ingin melihat langsung kondisi kantor dan suasana divisi tempat Reza dan Mitha bekerja. Begitu sampai, semua karyawan tampak sibuk. Aisyah menyusuri lorong panjang menuju lantai 3. Di balik kaca ruang kerja divisi marketing, ia melihat Mitha sedang berbincang dengan Reza. Terlalu dekat, terlalu akrab. Tawa Mitha terdengar sampai keluar ruangan. Reza tampak santai, tertawa kecil, bahkan sempat menepuk pelan bahu Mitha saat membahas sesuatu di laptop. Aisyah berdiri di balik kaca. Hanya beberapa detik. Hatinya bergemuruh. Ia tak ingin langsung menuduh. Tapi perasaan itu datang begitu kuat. Ia berjalan menjauh sebelum keduanya sadar. Langkahnya cepat, wajahnya datar. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak. Sore harinya, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk rumah dengan wajah kelelahan. Mas, kamu capek banget? Tadi pulang bareng siapa? Sendiri. Mobil aku mogok tadi pagi, jadi naik taksi. Oh, kamu nggak bareng siapa-siapa dari kantor? Enggak. Kenapa? Aisyah tersenyum kecil, menatap mata Reza dalam-dalam. Enggak, cuma nanya aja. Reza mengambil air minum, lalu duduk di sofa. Ia membuka ponselnya, sibuk membalas chat. Wajahnya serius, jarinya mengetik cepat. Aisyah berdiri di belakangnya, memperhatikan. Siapa? Mas? Klien. Lagi nanyain soal laporan kemarin. Oh. Aisyah masuk ke kamar, duduk di sisi tempat tidur. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil dari perubahan sikap Reza. Dari cara ia bicara yang lebih singkat, dari matanya yang tidak lagi hangat seperti dulu, dari gerak tubuhnya yang seperti selalu ingin buru-buru pergi. Ia menyadari, Reza bukan lagi pria yang dulu mengiriminya puisi kecil di meja makan atau meninggalkan post-it berisi, jangan lupa makan siang ya, sayang, di pintu kulkas. Keesokan harinya, Aisyah bangun lebih pagi. Ia memasak makanan kesukaan Reza, soto ayam kampung buatan sendiri, lengkap dengan sambal dan jeruk nipis. Harapannya sederhana. Ia ingin menyentuh sisi lembut Reza yang mungkin masih tersisa. Tapi pagi itu, Reza keluar kamar dengan kemeja rapi dan parfum menyengat. Mas, sarapan dulu ya? Nggak sempat. Aku bareng sama teman kantor. Dia jemput pagi. Oh, teman kantor. Iya, Mitha. Dia lewat rumahku juga. Sekalian. Aisyah terdiam. Kenapa? Tanya Reza. Nggak apa-apa. Hati-hati di jalannya. Iya. Aisyah berdiri di depan pintu, menatap mobil yang melaju pelan. Ia melihat Mitha di dalam mobil itu, tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Reza. Reza masuk dan menutup pintu mobil tanpa menoleh ke belakang. Beberapa menit setelah mobil menghilang di tikungan, Aisyah menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke ruang kerja. Ia membuka berkas dan dokumen keuangan yang selama ini hanya ia simpan untuk arsip. Ia mulai mencocokkan pengeluaran, gaji Reza, bonus karyawan, dan laporan absensi. Sesuatu terasa tidak sesuai. Reza mendapatkan insentif besar dalam 2 bulan terakhir dari proyek yang ia kerjakan. Tapi ia tidak pernah membahasnya pada Aisyah. Ia juga tercatat beberapa kali izin keluar kantor lebih awal tanpa keterangan jelas. Siang harinya, Aisyah menghubungi divisi HRD secara pribadi. Ia meminta salinan data absensi, jadwal proyek,
dan laporan kunjungan luar kantor milik Reza dan Mitha. Dengan dalih evaluasi kinerja, HRD mengirimkan data itu tanpa mencurigai apapun. Dan benar saja, dalam 3 bulan terakhir, Reza dan Mitha sering berada di lokasi proyek yang sama. Bahkan 2 kali menginap di luar kota dengan alasan tugas. Aisyah menghapus air mata yang mulai menggenang. Ia merasa tubuhnya gemetar, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur hanya karena rasa percaya dikhianati. Malam itu, saat Reza pulang, Aisyah tidak menanyakan apapun. Ia hanya menyambut dengan senyum, lalu menyajikan makan malam. Reza duduk seperti biasa, tapi ekspresi wajahnya jauh. Ia menyantap makanan tanpa komentar, lalu kembali membuka laptop. Mas. Kalau suatu hari kamu melakukan kesalahan besar, kamu bakal jujur atau terus sembunyi? Apa maksudmu? Nggak apa-apa, cuma tanya aja. Reza memandangi Aisyah sejenak, lalu kembali mengetik. Ya, tergantung. Kadang, menyembunyikan lebih baik daripada jujur kalau itu bikin masalah makin besar. Aisyah tersenyum. Dalam hati, ia menyimpan kalimat itu baik-baik. Malam semakin larut, dan ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Kali ini bukan laporan keuangan yang ia baca, tapi foto-foto dokumentasi kegiatan proyek yang diunggah oleh tim sosial media perusahaan. Di salah satu foto, ia melihat Mitha bersandar terlalu dekat pada Reza saat sesi briefing. Dan Reza tidak terlihat keberatan. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. Busha, saya bukan ingin ikut campur. Tapi saya lihat suami ibu sangat dekat dengan Mbak Mitha. Saya rekan kerja mereka. Maaf kalau saya lancang, tapi saya merasa ibu harus tahu. Sudah banyak yang membicarakan mereka. Aisyah menatap pesan itu lama. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi kalimat itu menghantam hatinya lebih keras dari yang ia duga. Ia mengetik pelan. Terima kasih sudah memberitahu. Saya mengerti sekarang. Ia mematikan lampu ruang kerja, lalu berdiri di depan jendela kamar, memandang keluar. Langit malam tidak berisi bintang. Hanya gelap yang pekat dan sunyi. Tapi dari dalam matanya, cahaya kecil mulai menyala. Sebuah cahaya yang lahir dari rasa sakit yang mendalam. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, Aisyah berdiri di depan cermin cukup lama. Bukan untuk memperbaiki riasan wajah atau memperindah penampilan, tapi untuk menyusun kembali hatinya yang mulai penuh luka. Ia memakai blus putih sederhana dan celana hitam polos. Wajahnya bersih tanpa makeup berlebihan. Ia sengaja tampil biasa. Karena hari ini bukan hari untuk mencolokkan diri. Hari ini ia ingin mendengar, melihat, merekam. Jam tangannya menunjukkan pukul 8.15 saat ia tiba di kantor pusat. Tidak ada yang memperhatikannya secara khusus. Beberapa karyawan menyapa sopan seperti biasa, menyebut namanya sebagai Busha, sang konsultan eksternal yang sering datang diam-diam untuk mengaudit. Tak ada yang tahu bahwa perempuan itu adalah pemilik utama dari seluruh perusahaan ini. Langkahnya mantap menyusuri lorong lantai 2 menuju ruang marketing. Ia sudah menjadwalkan kunjungan audit mendadak. Tujuannya bukan hanya untuk mengecek sistem dan program pemasaran yang sedang dijalankan, tapi juga untuk melihat sendiri bagaimana orang-orang yang telah merendahkannya bertindak tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Begitu masuk ke ruang meeting, beberapa staf terlihat terkejut tapi tetap ramah. Salah satu supervisor marketing, Pak Randy, segera menyambutnya. Selamat pagi, Busha. Senang ibu datang langsung. Kami sedang ada sesi progres mingguan tim Mitha, cocok banget ibu bisa hadir. Terima kasih. Saya memang ingin lihat langsung hari ini, jawab Aisyah singkat sambil duduk di kursi paling pojok. Tak lama, Mitha masuk sambil membawa laptop dan beberapa berkas. Ia mengenakan blazer ketat dan celana kain, rambutnya terurai, riasannya tampak mencolok dibandingkan rekan lainnya. Ia berjalan dengan percaya diri ke tengah ruangan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan progres program kampanye digital, Ready to Rise, yang akan mulai tayang minggu depan. Ia tersenyum lebar, lalu mulai mempresentasikan. Suaranya lantang, gerak tubuhnya aktif, matanya beberapa kali menatap karyawan lain dengan ekspresi bangga. Di tengah-tengah paparan, ia melontarkan candaan. Jadi jangan sampai program ini gagal ya.
Atau kita bisa kalah sama istri-istri rumahan yang cuma bisa masak dan main Instagram. Beberapa staf tertawa. Aisyah hanya diam. Kalau kita mau sukses, ya tampil juga harus meyakinkan. Kita harus jadi perempuan yang bisa tampil percaya diri, bukan yang kampungan atau pas-pasan cuma karena alasan setia sama suami. Dunia bisnis nggak butuh yang lemah-lemah. Betul? Tawa kembali terdengar. Beberapa menunduk, beberapa saling pandang tak nyaman. Aisyah menatap Mitha lekat-lekat. Ia mengerti dengan sangat jelas kemana arah sindiran itu. Ia bukan hanya sedang menyombongkan diri. Ia sedang menyerang secara halus, dengan penuh kesombongan dan kebanggaan yang ia pikir telah ia menangkan. Presentasi berakhir. Aisyah tidak memberikan komentar apapun. Ia hanya mencatat, mengangguk, dan berpamitan. Terima kasih, semua. Nanti saya review lebih lanjut dan beri catatan. Saat ia berjalan keluar, ia mendengar tawa Mitha di belakang. Ada bisik-bisik yang samar. Aisyah tidak menoleh. Ia hanya tersenyum kecil. Satu langkah makin mendekatkannya pada kebenaran yang selama ini ia tahan. Siang itu, Aisyah menuju ruang server di lantai 5, ruang yang jarang didatangi karyawan biasa. Di sana, semua rekaman CCTV, data fingerprint, dan dokumen backup tersimpan. Ia ditemani satu staf kepercayaannya, Pak Arman, kepala divisi IT yang tahu siapa sebenarnya dirinya. Pak Arman, bisa bantu saya lihat rekaman kamera ruangan divisi marketing 2 minggu ke belakang? Bisa, Bu. Yang spesifik hari apa ya? 3 hari lalu, jam 10 pagi sampai 1 siang. Pak Arman mengetik beberapa baris kode, lalu layar besar menampilkan rekaman dari ruangan tersebut. Di sana, terlihat jelas bagaimana Mitha dan Reza tertawa bersama. Terlalu dekat, terlalu nyaman untuk ukuran rekan kerja. Beberapa kali, Reza menyentuh lengan Mitha saat mereka berbincang. Sekali waktu, Mitha menyenderkan tubuhnya ke bahu Reza saat menunjukkan layar laptop. Dan Reza tidak menolak, bahkan tersenyum. Aisyah menghela napas panjang. Matanya tak berkedip menatap layar. Rasanya seperti menonton adegan pengkhianatan secara langsung. Semua bayangan yang ia sangka hanya firasat, kini berubah jadi bukti yang nyata. Rekaman ini bisa saya minta filenya? Tentu, Bu. Saya kirimkan ke email Ibu pribadi. Dan satu lagi, tolong saya juga ingin rekaman audio dari meeting marketing hari ini. Saya ingin tahu seluruh percakapan Mitha secara lengkap. Siap, Bu. Setelah semua file diterima, Aisyah menuju ruang kerjanya. Ia duduk di kursi, membuka laptop, dan mulai menyusun dokumen evaluasi. Tapi kali ini, bukan untuk proyek, melainkan untuk menyusun kebenaran yang telah lama ia pendam. Sore hari, saat hampir semua karyawan bersiap pulang, Aisyah memanggil salah satu staf admin, Lia, yang selama ini mengenalnya sebagai konsultan senior. Lia, kamu tahu hubungan Mitha dan Reza? Lia tampak terkejut. Ia bingung harus menjawab atau diam. Saya sebenarnya nggak tahu banyak, Bu. Tapi mereka sering pulang bareng. Beberapa kali juga pergi makan siang berdua. Teman-teman juga sering lihat mereka akrab. Tapi ya, kami anggap wajar, Bu. Aisyah mengangguk. Kalau saya minta kamu diam dan jangan ceritakan ke siapa-siapa tentang percakapan ini, kamu sanggup? Insya Allah, Bu. Saya jaga. Janji. Aisyah mengucapkan terima kasih. Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Di perjalanan, ia menatap jendela mobil dengan pandangan kosong. Kepalanya penuh, bukan oleh kemarahan, tapi oleh luka yang terus membesar. Ia tidak menangis. Air matanya sudah terlalu sering jatuh minggu ini. Kini hanya ada diam yang dingin, dan kepala yang penuh rencana. Sesampainya di rumah, Reza sudah tertidur. Ponselnya di atas meja. Aisyah menatapnya lama. Tapi tidak ia sentuh. Ia hanya berjalan menuju balkon belakang, duduk di kursi rotan sambil membawa laptop. Ia membuka file rekaman audio. Mendengarkan kalimat demi kalimat yang dilontarkan Mitha. Setiap kata sindiran, ejekan, dan tawa sinis terdengar jelas. Aisyah merekamnya dalam hati. Ia tidak akan meledak hari ini. Ia juga tidak akan berteriak. Tapi ia akan menyusun langkah. Perlahan. Diam-diam. Tanpa ada yang tahu.
Karena seorang istri yang disakiti bukan berarti lemah. Dan seorang CEO yang diam, bukan berarti tidak bisa bertindak. Malam itu, Aisyah mulai menulis email. Bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menyusun kebenaran yang akan ia buka di waktu yang tepat. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Ruangan rapat siang itu penuh dengan suara tawa yang berbaur dengan aroma parfum mahal dan denting keyboard. Aisyah duduk di pojok ruangan, menyimak tanpa ekspresi. Beberapa orang menyadari kehadirannya, tapi menganggapnya hanya sebagai staf pengamat biasa dari pusat, sebagaimana biasa ia menyamar selama ini. Baik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi internal. Saya ingin dengar ide-ide kreatif untuk promosi offline bulan depan, ucap Pak Randy, kepala tim marketing. Beberapa karyawan mulai angkat bicara. Ide demi ide dilemparkan. Aisyah mencatat. Ia lebih fokus mengamati siapa yang berbicara, bagaimana mereka membawa diri, dan, yang terpenting, siapa yang berusaha mencolokkan diri. Mitha, seperti biasa, menjadi pusat perhatian. Ia duduk di tengah meja, tersenyum percaya diri, dan tertawa nyaring setiap kali bercanda dengan rekan prianya. Pandangannya sesekali melirik Aisyah, namun tidak menunjukkan rasa kenal ataupun hormat. Menurut saya, kata Mitha, menyilangkan kaki dengan elegan, kalau kita mau pendekatan pasar lebih personal, kita harus pakai model real life. Kita bisa pakai pasangan yang mewakili sosok ideal, bukan kayak pasangan-pasangan biasa yang bosenin. Contohnya gimana, Mitha? Tanya salah satu staf. Mitha tertawa. Ya masa kita promosi pakai sosok istri rumahan yang kaku dan norak? Kayak yang cuma bisa nyiapin makan, tapi nggak bisa tampil. Nggak relate banget sama target market kita. Kita butuh figur perempuan aktif, fashionable, percaya diri, yang bisa seimbang dengan pasangan sukses. Bukan yang pas-pasan dan ketinggalan zaman. Suara tawa pecah di dalam ruangan. Beberapa ikut menimpali, beberapa hanya tersenyum kaku. Tapi Aisyah tidak ikut tertawa. Ia menunduk sedikit, memejamkan mata beberapa detik. Mitha menatap beberapa rekan kerja, lalu menyambung, saya pribadi sih nggak habis pikir ya, ada loh perempuan yang kelihatan gak niat ngurus diri, tapi bangga jadi istri. Nggak sadar kalau laki-lakinya udah capek ngeliat tampang gitu tiap hari. Makanya sekarang banyak yang selingkuh. Sorry not sorry. Tawa makin pecah. Kali ini lebih lantang. Bahkan beberapa pria tertawa sambil menepuk meja. Aisyah menatap satu persatu mereka. Wajah-wajah yang tak tahu bahwa yang mereka hina adalah istri dari Reza, suami yang mereka puja-puja karena prestasi kerja, dan yang tak mereka tahu adalah wanita yang mereka bicarakan itu adalah CEO mereka sendiri. Dan tahu nggak, lanjut Mitha dengan senyum penuh kemenangan, yang lucunya lagi, ada tuh perempuan yang ngerasa cukup punya cinta dan setia doang. Tapi ngurus diri aja nggak becus. Yang kayak gitu tuh, pantasnya di dapur. Nggak usah ikut-ikutan pamer ke publik. Risih, tahu. Tawa kembali membahana. Aisyah menatap jam tangannya. Pukul 13.37. Ia menatap wajah Mitha yang begitu percaya diri. Di seberangnya, duduk Reza, yang dari tadi hanya senyum-senyum kecil tanpa ada keberanian untuk menyela atau membela. Bahkan ketika Mitha dengan jelas menyindir seorang istri sah, Reza tetap diam. Tidak merasa bersalah. Tidak merasa malu. Seolah semua itu memang benar. Pak Randy mencoba menengahi suasana. Oke, kita cukupkan dulu sesi bebasnya. Kita lanjut evaluasi minggu depan ya. Rapat ditutup. Para staf mulai bubar. Aisyah berdiri dari kursi, berjalan perlahan keluar ruangan. Beberapa orang menyapanya biasa, tidak sadar wajah wanita itu sedang menahan lautan luka dan amarah. Langkahnya terhenti di depan lift. Di belakang, ia mendengar suara tawa Mitha dan Reza yang kembali bergema di koridor. Aisyah tidak menoleh. Ia hanya menatap angka-angka di atas pintu lift, menunggu lantai berubah. Malam harinya, Aisyah berdiri di depan meja makan sendirian. Meja sudah ia tata rapi. Ada sup buntut, ayam goreng kremes, dan sambal terasi kesukaan Reza. Tapi laki-laki itu belum pulang, meski jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aisyah duduk di kursi dengan tangan bergetar. Ia membuka ponsel, menatap notifikasi terakhir. Maaf sayang, lembur lagi. Bareng Mitha. Banyak yang harus diselesaikan sebelum deadline. Tak ada panggilan.
Tak ada kabar dari siang. Hanya satu pesan pendek itu. Aisyah membalas. Baik, hati-hati. Setelah itu, ia menaruh ponsel di atas meja, menatap makanan yang mulai dingin, lalu berdiri perlahan. Ia masuk ke kamar, menyalakan laptop, dan membuka kembali rekaman audio siang tadi. Suara tawa Mitha memenuhi ruang sepi itu. Setiap kalimatnya seperti peluru. Setiap tawa seperti racun. Aisyah memutar rekaman 3 kali. Ia ingin mengingat betul isi rapat yang penuh hinaan itu. Ia ingin memastikan, setiap kata yang keluar dari mulut Mitha akan menjadi bukti. Bukan hanya tentang harga diri, tapi tentang bagaimana perempuan bisa saling merendahkan hanya untuk terlihat tinggi. Pukul 11 malam, Reza baru pulang. Aisyah sudah berganti baju tidur. Ia berdiri di dapur, memasukkan makanan ke kulkas. Belum tidur? Baru mau. Kamu udah makan? Belum. Nggak lapar. Reza duduk di sofa, membuka sepatu tanpa banyak bicara. Mitha tadi ikut lembur juga. Iya. Dia bantuin aku nyusun laporan. Untung dia ngerti banget cara kerja sistem baru. Aisyah menoleh sebentar. Kamu nyaman kerja bareng dia? Ya, nyaman sih nggak. Tapi, ya enaklah. Dia sigap. Nggak banyak drama. Profesional. Aisyah mengangguk pelan. Kamu tahu, kadang wanita yang kelihatan, nggak drama, itu justru sedang main drama yang paling besar. Ucapnya sambil menutup pintu kulkas. Reza menoleh. Maksudmu? Cuma ngomong aja. Nggak semua yang kelihatan tenang itu beneran bersih. Ah, kamu terlalu mikir jauh. Aisyah tersenyum tipis. Lalu berjalan pelan menuju kamar. Ia menatap Reza terakhir kali sebelum menutup pintu. Malam itu, ia menyalakan laptop sekali lagi. Ia membuka folder yang diberi nama, "Satu Hari Nanti". Di dalamnya ada video, rekaman suara, dokumen, dan screenshot yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Semua disusun rapi. Dengan tanggal. Dengan waktu. Dengan bukti. Ia bukan ingin balas dendam dengan cara kasar. Tapi ia ingin menyusun kebenaran yang akan meledak pada saat yang tepat. Karena ada batas untuk setiap kesabaran. Dan Aisyah tahu, waktunya akan segera tiba. Pagi itu, Aisyah tak membuka laptop seperti biasa. Ia justru membuka lemari kayu tua di sudut ruang kerja rumahnya. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penting perusahaan, kontrak, dan satu map merah yang belum pernah ia buka selama hampir 2 tahun. Map itu berisi akta kepemilikan saham dan surat kuasa atas nama lengkapnya sebagai pemilik tunggal perusahaan. Tangannya meraba lembaran legal yang ditandatangani oleh notaris dan dewan komisaris utama. Matanya tajam menelusuri setiap tanda tangan dan segel resmi. Hari ini bukan lagi waktu untuk menunggu. Hari ini adalah awal dari langkah yang akan membuka topeng semua orang. Pukul 8 tepat, Aisyah mengenakan kemeja biru tua dengan celana bahan berwarna senada. Hijabnya simpel, wajahnya bersih. Ia tak mengenakan makeup tebal, tak pakai sepatu hak tinggi. Tapi langkahnya mantap. Di depan rumah, sopir pribadinya sudah menunggu. Biasanya, Aisyah memilih menyetir sendiri. Tapi hari ini, ia ingin duduk tenang. Matanya memandang keluar jendela sepanjang perjalanan, mengingat lagi semua yang telah terjadi. Tepat pukul 8.47, mobilnya berhenti di depan gedung utama kantor pusat. Para karyawan mulai berdatangan, sebagian besar belum sadar siapa yang baru saja melangkah masuk ke dalam lobi. Di lantai 5, ruang rapat besar sudah disiapkan untuk briefing mingguan bersama seluruh kepala divisi. Biasanya, rapat ini dipimpin oleh Direktur Operasional atau Head of HR. Tapi hari ini, Aisyah meminta agar ia yang hadir dan memimpin langsung. Tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Reza. Ia sudah duduk di kursi tengah ruang rapat saat para kepala divisi masuk satu persatu. Beberapa langsung berdiri, kaget, menyambut dengan kikuk. Busha. Aisyah mengangguk, tersenyum tipis. Selamat pagi. Kita mulai sebentar lagi. Semua hadir ya, termasuk perwakilan divisi marketing. 15 menit kemudian, rapat dimulai. Semua kepala divisi duduk berurutan. Aisyah memulai dengan pembahasan laporan keuangan, performa triwulan terakhir,
dan beberapa masukan soal perbaikan sistem. Semua berjalan seperti biasa. Berikutnya, kita bahas tentang laporan khusus mengenai integritas dan profesionalisme karyawan. Ujar Aisyah, tenang. Saya sudah terima beberapa catatan yang cukup mengejutkan. Suasana mendadak hening. Sebelum saya lanjut, tolong undang 2 orang dari divisi marketing untuk ikut rapat. Atas nama Reza dan Mitha. Beberapa kepala divisi saling pandang. Seseorang langsung keluar ruangan. 5 menit kemudian, Reza dan Mitha masuk. Wajah Reza agak bingung, Mitha tanpa percaya diri, walau matanya sempat melirik Aisyah tanpa ekspresi. Silakan duduk, ucap Aisyah sambil menatap mereka berdua. Mereka duduk. Tak ada yang tahu bahwa beberapa staf diam-diam menahan napas. Aisyah membuka laptopnya, memproyeksikan sebuah folder ke layar besar. Folder itu diberi nama, Integritas Karyawan, Bukti dan Evaluasi. Ia klik file pertama. Put. Suara rekaman meeting terdengar jelas. Masa kita promosi pakai sosok istri rumahan yang kaku dan norak? Kayak yang cuma bisa nyiapin makan, tapi nggak bisa tampil. Beberapa orang saling melirik. Perempuan yang kelihatan nggak niat ngurus diri, tapi bangga jadi istri. Wajah Mitha mulai tegang. Reza meliriknya, ragu. Aisyah tetap menatap layar. Suara tawa di rapat hari itu terdengar kembali. Semua terekam sempurna. Setelah rekaman selesai, Aisyah menoleh pada Mitha. Itu suara kamu, kan? Mitha mencoba tersenyum. Bu, itu cuma candaan biar suasana cair aja. Candaan yang menyudutkan, mencemarkan, dan menghina perempuan lain. Di hadapan rekan kerja. Di ruang formal. Tanpa etika. Reza terlihat gelisah. Aisyah berpaling ke arahnya. Reza, kamu tahu etika kerja di perusahaan ini? Iya, saya tahu. Tapi, saya nggak menyangka ini akan dipermasalahkan sebesar ini. Oh, jadi kamu tahu Mitha bersikap seperti itu? Dan kamu diam? Bahkan tertawa? Reza membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Aisyah berdiri dari kursinya, lalu mengeluarkan satu dokumen dari map merah yang ia bawa. Saya pemilik penuh perusahaan ini. Saya Aisyah Nurlaili, CEO utama dan satu-satunya pemilik saham tunggal yang sah. Dan selama ini saya memilih diam, mengamati, dan memberi ruang kepada setiap individu untuk menunjukkan jati dirinya. Tapi hari ini, batas saya sudah dilewati. Ruangan mendadak senyap. Tak satu pun berani bicara. Bahkan Pak Randy yang duduk paling depan mulai memalingkan pandangan. Beberapa staf mulai membetulkan posisi duduk. Saya mendengar langsung bagaimana kalian mengolok-olok perempuan hanya karena tampil sederhana. Kalian menertawakan istri yang setia, seolah itu hal memalukan. Dan kamu, Mitha, kamu bahkan tidak sadar bahwa yang kamu hina adalah istri sah dari pria yang kamu dekati. Dan kamu, Reza, suami dari perempuan yang kamu diam-diam rendahkan itu, kamu diam saja. Wajah Reza pucat. Mitha mulai gelisah. Aisyah menoleh ke kepala HRD. Saya minta surat pemecatan atas nama Mitha disiapkan hari ini juga. Efektif mulai besok. Mitha terperanjat. Bu Aisyah, saya mohon tolong beri saya kesempatan. Saya nggak tahu siapa ibu sebenarnya. Tapi saya janji, saya akan berubah. Saya cuma terlalu lepas ngomong. Kamu tidak tahu siapa saya, karena kamu terlalu sibuk merasa lebih dari orang lain. Kamu lupa kalau setiap tempat kerja punya batas. Dan kamu sudah melewati batas itu. Aisyah melangkah pelan ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia menatap Reza dalam-dalam. Kamu, suami yang dulu aku percaya sepenuh hati. Tapi kamu mengkhianati bukan hanya perasaan. Kamu juga menghina martabat seorang perempuan lewat diam dan senyummu. Mulai hari ini, aku akan urus semuanya. Termasuk pernikahan kita. Reza menunduk. Tak bisa berkata. Ia tahu semua sudah terlambat. Aisyah melangkah keluar ruangan. Setiap mata menatapnya dengan hormat dan takjub. Semua baru sadar bahwa wanita yang selama ini mereka anggap hanya pengamat, ternyata adalah pemilik tahta. Dan hari itu, satu babak telah terbuka. Babak baru. Babak di mana Aisyah tak lagi memilih diam. Selama 2 tahun terakhir,
Aisyah menyembunyikan jabatannya dengan cermat. Ia membiarkan jabatan CEO atas namanya hanya diketahui oleh lingkaran kecil pemegang saham dan bagian direksi tertentu. Ia memilih bekerja dari balik layar, membangun perusahaan bukan dengan nama, tapi dengan visi. Tapi hari itu, wajah-wajah yang dulu memandangnya remeh, bahkan menghina, akhirnya tahu siapa perempuan yang telah mereka ejek dan abaikan. Berita tentang pemecatan Mitha menyebar dalam hitungan jam. Meskipun tidak diumumkan secara publik, seluruh karyawan dengan cepat mengetahuinya. Ruang-ruang kantor mendadak sunyi saat Aisyah melintas. Bahkan suara mesin printer pun seakan menahan desahnya. Beberapa staf perempuan mendatangi Aisyah di sore hari, saat ia masih di ruang rapat sendirian, mengevaluasi laporan kerja. Bu Aisyah, suara lembut itu terdengar ragu. Aisyah menoleh. Dua perempuan muda berdiri gugup di depan pintu. Kami hanya ingin bilang, terima kasih. Terima kasih karena ibu berani bersuara. Kami tahu dari dulu Mitha sering merendahkan banyak perempuan di sini. Tapi kami takut bicara. Kami cuma staf kecil. Aisyah tersenyum tipis. Tidak ada perempuan yang kecil. Yang kecil itu hanya mereka yang sibuk membesar-besarkan diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Kedua staf itu menunduk, mengangguk pelan, lalu pamit keluar ruangan dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Sepeninggal mereka, Aisyah menutup laptop. Hari itu rasanya seperti satu fase telah ia selesaikan. Tapi bukan berarti selesai semuanya. Masih ada satu simpul besar yang belum ia urai. Reza. Malamnya, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Langkahnya pelan. Matanya enggan menatap langsung ke arah Aisyah yang sedang duduk di ruang tamu dengan tenang, mengenakan piyama satin lembut berwarna biru muda. Boleh aku bicara? Tanya Reza. Aisyah hanya menatap. Tak menjawab. Tapi ia tidak beranjak dari tempat duduknya. Reza duduk perlahan di kursi seberang. Tangannya saling menggenggam, gelisah. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu, aku menyakitimu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi Aisyah, aku tidak pernah berniat seperti ini. Aku hanya... Hilaf? Potong Aisyah dengan suara datar. Reza menunduk. Ia tahu tak pantas membantah. Aku hanya merasa, kamu berubah. Kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu tenang. Dan Mitha muncul sebagai seseorang yang mengerti aku. Tidak. Kamu tidak mencari yang mengerti. Kamu hanya mencari yang memuji. Karena aku tidak menyanjungmu seperti dulu. Karena aku mulai diam saat kamu melalaikan pernikahan ini. Reza terdiam. Ia tahu itu benar. Aku tidak butuh lelaki yang mencari cinta dari pujian perempuan lain. Aku butuh suami yang tahu tanggung jawab. Dan tahu siapa yang pantas dihargai. Lanjut Aisyah dengan suara tenang tapi tajam. Reza mengangkat wajahnya. Beri aku kesempatan memperbaiki semua ini. Aku akan tinggalkan Mitha. Aku akan mundur dari kantor kalau itu membuatmu lebih tenang. Aisyah menatapnya tajam. Kamu pikir ini soal Mitha? Ini bukan cuma soal perempuan yang kamu dekati diam-diam. Ini soal harga diriku. Soal bagaimana kamu berdiri di ruangan itu, dan ikut tertawa saat aku dihina. Air mata menggenang di mata Reza. Aku menyesal, Syah. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu tidak akan menghapus kenyataan bahwa kamu membiarkan orang lain melukai istrimu. Di depan orang lain. Dengan kata-kata yang tajam. Dan kamu diam saja. Reza menangis. Air matanya jatuh. Tapi Aisyah tak tergerak. Sekarang dengarkan aku baik-baik, ucap Aisyah, berdiri pelan. Aku tidak butuh drama permintaan maaf. Aku tidak butuh janji manis. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan semua yang telah kamu hancurkan. Kalau kamu mau berubah, buktikan. Tapi jangan harap aku kembali jadi perempuan yang sama. Aku tidak akan jadi istri yang diam, tunduk, dan menghapus air matamu lagi. Reza berdiri, menatap Aisyah dengan getir. Kalau aku harus pergi, apakah itu lebih baik? Bukan soal pergi atau tinggal. Ini tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi manusia yang layak berdiri di sampingku. Reza mengangguk pelan, lalu melangkah keluar dari ruang tamu. Ia masuk ke kamar tamu tanpa sepatah kata. Ia tahu, malam itu, Aisyah sudah tidak lagi sama. Besoknya, Aisyah tiba di kantor lebih awal. Ia memasuki ruang direksi,
memanggil HR dan legal secara langsung. Saya ingin semua proses hukum pemecatan Mitha dipastikan selesai. Jika ia keberatan, saya siap hadapi. Dan satu lagi. Ia menyerahkan map biru. Ini surat restrukturisasi manajemen. Saya ingin memotong jalur pengawasan di divisi marketing. Tidak ada lagi sistem kerja yang longgar. Semua wajib terlapor langsung ke pusat. HR dan legal hanya mengangguk cepat. Tidak berani menanyakan apapun. Mereka tahu, perempuan ini tidak lagi bermain sebagai bayangan. Ia kini berdiri di depan panggung. Tegak. Penuh kendali. Jam kerja berlangsung seperti biasa. Tapi setiap ruangan terasa lebih berhati-hati. Semua tahu, Aisyah kini memegang kendali sepenuhnya. Tidak lagi sembunyi. Di ruangannya sendiri, Aisyah duduk di depan kaca, memandangi pantulan wajahnya. Di matanya, masih ada luka. Tapi juga ada bara. Ia tahu jalan ini belum selesai. Tapi ia sudah tidak takut. Karena kini, ia berdiri bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang tahu betapa mahalnya harga diri, dan ia tak akan membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Sudah sepekan sejak Mitha dikeluarkan dari perusahaan. Namanya lenyap dari sistem kepegawaian, foto dan identitasnya sudah ditarik dari semua dokumen resmi. Tapi yang tidak bisa dihapus adalah kenangan tentang dirinya yang melekat di benak banyak orang, terutama Aisyah. Selama seminggu itu pula, Reza berubah drastis. Ia tidak lagi lembur, tidak lagi keluar malam, tidak lagi terlalu banyak bicara. Tapi Aisyah tahu, perubahan itu bukan karena kesadaran tulus. Lebih terasa seperti rasa bersalah yang menjerat dan membuatnya mati langkah. Pagi itu, Aisyah duduk di meja makan, menyesap teh jahe hangat. Reza duduk di depannya, hanya menatap piring kosong. Aku akan ke rumah orang tuaku hari ini, ujar Aisyah datar. Reza menatap. Sendiri? Aisyah mengangguk. Aku butuh waktu. Aku mau bicara dengan ayah dan ibu. Tentang kita. Reza tampak gelisah, tapi tidak menghalangi. Kalau kamu sudah siap bercerita, aku akan mendengarkan, katanya pelan. Aisyah tak menjawab. Ia beranjak dari kursinya, mengambil tas, lalu pergi tanpa banyak kata. Setibanya di rumah orang tuanya, Aisyah langsung dipeluk ibunya. Wanita parubaya itu sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres dari nada suara Aisyah di telepon malam sebelumnya. Kenapa kamu terlihat sangat lelah, nak? Tanya ibunya sambil membelai rambut Aisyah. Aisyah menangis di pelukannya. Tangis yang ia tahan terlalu lama. Selama ini ia terlalu kuat di depan semua orang. Terlalu diam di tengah penghinaan, terlalu tegar saat dikhianati. Ia menangis tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir deras. Reza selingkuh. Bu. Dan yang lebih menyakitkan, dia diam saja waktu aku dihina oleh selingkuhannya sendiri. Di depan banyak orang. Dia duduk di sana, tanpa pernah berdiri untukku. Itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisik. Ibunya memeluknya erat. Kamu nggak sendiri. Kamu masih punya kami. Kalau kamu lelah, pulanglah. Kamu punya rumah di sini. Ayah Aisyah, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya ikut bicara. Kamu sudah dewasa, Syah. Kamu juga bukan perempuan lemah. Tapi kamu tetap anak kami. Dan sebagai ayah, aku cuma mau kamu tahu. Martabat seorang perempuan itu bukan ditentukan dari seberapa banyak dia bertahan, tapi dari keberanian dia melepaskan hal yang sudah tak lagi layak dipertahankan. Hari itu, Aisyah merasa pulang dalam arti yang sebenarnya. Ia tidur di kamar lamanya, memeluk bantal kecil yang dulu selalu menemaninya saat belajar dan menangis waktu remaja. Keesokan harinya, ia kembali ke kantor. Hari itu, HRD menjadwalkan evaluasi performa seluruh divisi. Aisyah meminta laporan langsung tanpa perantara. Ia membaca semua dokumen dengan cermat, lalu menandai beberapa data yang mencurigakan. Salah satu yang paling mencolok adalah laporan dari Reza. Ia memalsukan sebagian kecil data proyek 3 bulan lalu. Nilai anggaran ditulis lebih rendah dari realisasi sebenarnya. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat Aisyah tahu, ini bukan hanya soal perasaan. Ini sudah menyangkut integritas kerja. Tanpa emosi, Aisyah menulis memo, mengajukan audit tambahan khusus untuk semua proyek Reza dalam setahun terakhir. Ia tidak ingin gegabah, tapi ia juga tidak akan lagi menutup mata. Sore harinya,
Saat Reza mengetuk pintu ruangannya, Aisyah hanya menoleh sebentar. "Kita perlu bicara," kata Reza sambil berdiri di ambang pintu. Aisyah meletakkan pena. "Tentang apa?" Reza masuk perlahan, duduk tanpa diminta. "Aku tahu kamu sudah lihat laporan anggaran. Dan, aku memang koreksi angkanya supaya tidak terlihat over budget. Aku khawatir akan dimarahi. Dan waktu itu, aku masih terlalu bangga untuk mengaku salah." Aisyah menatapnya. "Kalau kamu bisa menipu di atas kertas, apa yang membuatku harus percaya kamu tidak menipu dalam hal lain?" Reza terdiam. "Reza, kamu bukan hanya suami yang mengkhianati istrinya. Kamu juga manajer yang mengkhianati sistem kerjanya. Dan kamu bahkan tidak merasa bersalah sampai kamu tahu aku CEO-nya. Kamu takut karena jabatan, bukan karena nuranimu." "Tidak, Syah. Aku memang salah, tapi sekarang aku sadar." Aisyah berdiri. Ia berjalan pelan ke jendela. "Aku tidak butuh penyesalan yang datang terlambat. Aku butuh kejujuran yang harusnya hadir dari awal. Kamu bukan hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga menghancurkan kepercayaanku sebagai atasanmu. Kamu memalukan sebagai pasangan dan sebagai profesional." Reza menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. "Kalau aku mundur dari perusahaan, apakah kamu bisa maafkan aku?" Aisyah memutar tubuhnya, menatap langsung ke matanya. "Aku tidak butuh kamu mundur. Aku butuh kamu bertanggung jawab. Buktikan lewat kerja. Perbaiki semuanya. Tapi jangan pernah berharap kita kembali seperti dulu. Rasa itu sudah kamu cabik-cabik. Dan aku terlalu sadar bahwa harga diriku jauh lebih mahal daripada menebus luka dengan maaf." Reza menunduk. "Baik. Aku akan perbaiki semua. Meski kamu tak lagi ingin aku di sisimu, aku akan tetap bayar semua kesalahanku." Aisyah tak menjawab. Ia hanya duduk kembali, membuka berkas baru, lalu berkata pelan. "Kamu boleh keluar. Waktumu sudah cukup hari ini." Reza bangkit pelan, membuka pintu, dan melangkah keluar dengan bahu yang merosot. Ia tahu, cinta itu belum mati, tapi kepercayaan telah terkubur dalam. Dan Aisyah? Ia masih berdiri tegar, meski hatinya hancur. Karena baginya, luka boleh datang, tapi martabat harus tetap utuh. Sudah hampir 3 minggu sejak semua topeng terbuka. Kantor kini menjadi ruang sunyi penuh hati-hati. Setiap orang menjaga sikap saat Aisyah melintas. Ia bukan lagi perempuan pendiam yang duduk di pojok ruangan. Ia kini simbol dari kekuatan yang selama ini dianggap lemah. Simbol bahwa luka tidak menjatuhkan perempuan, justru membangkitkannya. Hari itu, Aisyah duduk di ruang kerjanya lebih awal. Kopi belum habis diseruput, tapi tumpukan laporan sudah separuh ia telusuri. Ia bekerja bukan untuk pelarian, tapi untuk membuktikan. Kepercayaan bisa hilang, tapi kualitas tidak boleh ikut runtuh. Pukul 9.15, handphonenya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo, Bu Aisyah. Saya Dinda, dari firma hukum Arifo Partners. Kami mewakili saudari Mitha dalam surat somasi kepada pihak perusahaan terkait pemecatannya." Aisyah tidak terkejut. Ia sudah menduga perempuan itu tidak akan tinggal diam. "Silakan lanjut," ujarnya datar. "Klien kami merasa pemecatan tersebut tidak adil dan melanggar hak-haknya sebagai karyawan tetap. Ia merasa dijatuhkan secara personal, bukan profesional." Aisyah menarik napas panjang. "Sampaikan pada klien Anda, semua dokumentasi sudah lengkap. Rekaman, kesaksian rekan kerja, laporan HRD, bahkan data pelanggaran kode etik tertulis. Dan satu hal lagi, saya punya otoritas penuh untuk setiap keputusan eksekutif. Jadi kalau klien Anda ingin membawa ini ke pengadilan, saya tidak keberatan." "Tentu, Bu. Kami hanya menyampaikan. Kami akan menunggu klarifikasi resmi dari pihak perusahaan." Aisyah menutup telepon pelan. Ia tidak marah, tidak cemas. Justru ia merasa lega. Setidaknya kini Mitha tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum palsunya. Kini segalanya akan terlihat terang. Siang hari, Reza mengetuk pintu ruangannya. "Boleh bicara sebentar?" tanyanya. Aisyah menutup laptop. "Silakan. Aku dengar soal surat somasi dari Mitha. Aku minta maaf kalau masalah ini jadi makin panjang karena aku pernah membiarkan semua itu terjadi.
Aisyah menatap wajah Reza. Tampak lelah. Namun kali ini, tidak ada kepura-puraan. Kamu tahu, Reza, ucap Aisyah pelan. Dulu aku pikir, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah perselingkuhan. Tapi ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah saat orang yang kamu percaya berdiri diam saat kamu dihina, hanya karena dia ingin mempertahankan citra dan kenyamanan semu. Reza tertunduk. Aku tahu aku gagal jadi suami. Dan sebagai staf, aku juga sudah mengecewakanmu sebagai pimpinan. Tapi aku ingin menebus semuanya. Syah. Bukan dengan janji, tapi dengan bukti. Aisyah menatapnya dalam. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya ketenangan yang tumbuh dari luka yang perlahan sembuh. Baik. Kalau kamu sungguh ingin membuktikan, aku beri kamu waktu 3 bulan. Kerja, laporkan langsung padaku. Setiap detil. Tanpa celah. Kalau kamu bisa lakukan semua itu dengan jujur, tanpa manipulasi, kita bicara lagi setelahnya. Tapi kalau satu kali saja kamu ulangi kebohonganmu, bukan cuma hubungan kita yang selesai. Karirmu juga. Reza mengangguk cepat. Aku terima tantangannya. Tantangan? Ini bukan permainan, Reza. Ini konsekuensi. Reza kembali tertunduk. Kali ini tidak karena takut, tapi karena malu. 3 hari kemudian, Aisyah mendapat email dari seorang staf bagian IT. Ternyata sebelum dipecat, Mitha mencoba menghapus beberapa file lama dalam sistem internal. Untungnya, backup harian menyimpan data itu. Dan dari hasil penelusuran, ditemukan sebuah folder rahasia berisi percakapan Mitha dengan seorang supplier luar, lengkap dengan proposal manipulatif untuk mendapatkan fee di bawah meja. Aisyah hanya mengangguk kecil. Bukti ini menambah daftar pelanggaran Mitha. Kini, ia bukan hanya pelakor. Ia juga bagian dari potensi fraud internal. Sore harinya, Aisyah menghubungi kepala bagian hukum dan menyampaikan semua temuan itu. Siapkan berkas perlawanan. Kita tuntut balik atas pencemaran nama baik dan pelanggaran kontrak kerja berat. Siap, Bu. Di tempat lain, Reza terlihat sedang bekerja di ruangan tim. Ia tidak lagi duduk di ruangannya yang dulu. Kini ia gabung dengan tim lapangan. Ia turun tangan langsung, ikut menyusun data, ikut mempresentasikan laporan bulanan. Pelan-pelan, ia mencoba menjadi laki-laki yang benar. Walau Aisyah tahu, kepercayaan yang retak tidak bisa ditempel hanya dengan kerja keras. Harus ada ketulusan di dalamnya. Malam itu, Aisyah pulang lebih larut dari biasanya. Rumah terasa sunyi. Reza tidak ada di ruang tamu. Aisyah melepas hijab dan mantelnya, lalu menuju kamar. Di atas meja, ada secari kertas. Tulisan tangan Reza. Aku tidur di kantor malam ini. Aku ingin menyelesaikan semua laporan sebelum deadline. Bukan karena ingin kembali jadi orang penting. Tapi karena aku ingin kamu tahu. Aku tidak lagi mencari pujian. Aku hanya ingin jadi laki-laki yang tidak kamu sesali pernah cintai. Reza. Aisyah memegang kertas itu lama. Tidak menangis. Tapi juga tidak tersenyum. Ia hanya menatap satu titik. Pikirannya jauh. Ke masa lalu. Saat Reza menatapnya penuh cinta. Saat cinta itu masih suci. Dan ia bertanya-tanya dalam diam. Apakah semua bisa kembali seperti dulu? Atau apakah luka ini akan selamanya jadi batas yang tak bisa dilewati? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi jadi perempuan yang dipijak orang lain hanya karena ia memilih diam. Dan kini, dunia sudah tahu bahwa Aisyah bukan perempuan biasa. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih hangat dari biasanya. Langit cerah. Matahari menyorot jendela kaca besar di lantai atas tempat ruang kerja Aisyah berada. Namun hati Aisyah tetap dingin. Ada keputusan besar yang menggelayut dalam kepalanya sejak malam tadi. Dan hari ini, segalanya harus menemukan jawabannya. Tepat pukul 10 pagi, Aisyah mengundang Reza ke ruangannya. Reza datang dengan berkas laporan lengkap dan rapi di tangan. Ia terlihat lebih kurus, lebih tenang, lebih seperti pria yang mulai sadar arah hidupnya sendiri. Tapi Aisyah tetap menjaga jarak. Rasa itu belum bisa dibangun kembali hanya dengan waktu dan kerja keras. Silakan duduk, ujar Aisyah tanpa banyak basa-basi. Reza duduk dan meletakkan berkas di atas meja. Ia tidak bicara lebih dulu. Ia tahu,
Kali ini bukan dia yang menentukan arah pembicaraan. Sudah saya baca semua laporanmu, ujar Aisyah pelan. Hasil kerja kamu 2 minggu terakhir bersih. Tidak ada kesalahan. Tapi saya tetap minta audit internal tetap berjalan. Aku mengerti, jawab Reza cepat. Dan kamu tahu kenapa aku masih beri kamu ruang sampai hari ini? Reza mengangguk pelan. Karena kamu tidak ingin menjadi perempuan yang membuat keputusan tergesa-gesa dalam keadaan emosi. Aisyah menatapnya lekat-lekat. Tak banyak orang bisa memahami pikirannya. Tapi Reza pernah menjadi satu dari sedikit yang bisa. Aku ingin kamu tahu, lanjut Reza. Aku menyesal bukan karena kamu CEO-nya. Tapi karena aku sadar, aku telah melukai satu-satunya perempuan yang pernah berdiri membelaku saat aku masih bukan siapa-siapa. Aku hancurkan itu, hanya karena egoku sendiri. Aisyah diam. Tak menjawab. Matanya menatap berkas-berkas di mejanya. Lalu, ia berdiri dan berjalan pelan ke jendela. Reza, ucapnya sambil memunggunginya. Waktu kita menikah dulu, aku tahu hidup kita tidak akan sempurna. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling aku percaya adalah orang yang pertama mengizinkan orang lain menghina aku. Reza memejamkan matanya. Kalimat itu menampar keras. Lebih keras dari bentakan atau tangisan apapun. Dan sejak hari itu, aku tahu hubungan ini sudah tidak lagi punya pondasi. Sekuat apapun kamu mencoba memperbaikinya, kepercayaan itu sudah pecah. Aisyah berbalik. Wajahnya datar tapi matanya berkaca-kaca. Aku sudah siapkan semua dokumen, lanjutnya. Aku ingin kita bicara sebagai 2 orang dewasa. Kita akhiri hubungan ini dengan cara yang paling bermartabat. Reza tidak menjawab, tapi napasnya berat. Kalau kamu keberatan dengan proses cerai secara baik-baik, kita bisa lanjut ke jalur hukum. Tapi aku berharap kita bisa menyelesaikannya secara damai. Aku tidak akan minta harta apapun. Aku hanya ingin hakku sebagai istri dikembalikan secara sah, yakni kebebasan. Reza mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, tapi tak ada air mata. Hanya luka yang terlalu dalam untuk ditangisi. Aku tidak akan menghalangi. Kalau itu keputusanmu, aku hormati. Tapi izinkan aku bilang satu hal terakhir. Aisyah mengangguk pelan. Terima kasih sudah pernah mencintaiku dengan tulus. Terima kasih pernah menjadi perempuan yang percaya padaku saat orang lain meremehkan. Aku kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri. Dan aku akan hidup dengan rasa sesal itu, selama aku masih bernapas. Aisyah menatapnya lama. Lalu mengambil map hitam dari laci mejanya dan menyodorkannya. Ini surat persetujuan cerai. Aku sudah tanda tangani. Silakan kamu pelajari dan diskusikan dengan pengacaramu. Aku beri waktu seminggu. Reza menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia berdiri pelan, membungkuk ringan. Maafkan aku, Aisyah. Maafkan aku kalau kamu mampu. Aisyah hanya menatapnya. Diam. Lalu Reza membuka pintu dan melangkah keluar. Langkahnya pelan. Punggungnya tampak ringkih. Seolah semua dosa yang pernah ia lakukan kini menumpuk di atas pundaknya sendiri. Sore harinya, Aisyah berdiri di depan kaca besar di ruangannya. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia mengenang semua fase yang ia lewati. Menjadi istri yang setia, menjadi perempuan yang direndahkan, hingga akhirnya menjadi pemilik kendali atas hidupnya sendiri. Tak ada penyesalan dalam dirinya. Hanya luka yang perlahan berubah jadi kebijaksanaan. Ia tahu, hidup tak selalu adil. Tapi ia juga tahu, perempuan sepertinya tak dilahirkan untuk hanya menangis dan menunggu dikasihani. Ia dilahirkan untuk bangkit, melawan, dan menetapkan arah langkahnya sendiri. Dan hari itu, Aisyah resmi menutup satu bab dalam hidupnya. Bab yang penuh luka. Bab yang penuh pengkhianatan. Tapi juga bab yang membuatnya menjadi sosok yang lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tidak membencimu, Reza, ucap Aisyah pelan, akhirnya menoleh setelah sekian lama memunggunginya di lorong pengadilan. Reza terpaku. Suara Aisyah terdengar jernih, seperti air yang mengalir melewati batu, bening dan tegas. Aku hanya memilih untuk tidak lagi menyakiti diriku sendiri, demi mempertahankan seseorang yang bahkan tak tahu cara menghargai kesetiaanku. Reza menunduk dalam. Kata-kata Aisyah menampar, namun bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kenyataan. Selamat tinggal,
Reza. Aisyah melangkah pelan meninggalkan lorong pengadilan. Setiap langkahnya ringan, tapi bermakna. Bukan karena ia tak lagi mencintai, tapi karena ia telah berdamai dengan kehilangan. Dari luar gedung, udara terasa lebih segar. Ia menatap langit yang kini sedikit cerah. Jemarinya menyentuh lengan bajunya sendiri, mengingatkan dirinya bahwa ia masih berdiri. Utuh, tegak, sendiri, tapi tidak kalah. Ponselnya berbunyi. Nama yang muncul, Pak Bram, investor utama. Selamat siang, Bu Aisyah. Suara Pak Bram terdengar hangat. Kami baru saja menerima laporan kinerja kuartal ini. Luar biasa. Profit melonjak drastis. Saya pribadi ingin mengundang Ibu untuk menjadi pembicara utama dalam seminar kepemimpinan perempuan minggu depan. Aisyah menghela napas ringan. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya akan hadir. Ibu tahu, lanjut Pak Bram, banyak investor baru kini tertarik menanam saham karena percaya pada gaya kepemimpinan Ibu. Setelah kejadian dengan pegawai yang bermasalah itu, justru kepercayaan terhadap integritas perusahaan semakin tinggi. Aisyah tersenyum kecil. Terkadang, kita harus kehilangan sesuatu agar orang lain tahu nilai sebenarnya dari apa yang kita pertahankan. Selesai menutup telepon, Aisyah memandangi gedung-gedung tinggi yang menjulang. Ia tidak pernah menyangka bahwa dari reruntuhan hati, ia bisa membangun karir dan harga diri yang lebih tinggi dari sebelumnya. 3 bulan berlalu. Nama Aisyah kian dikenal di kalangan pebisnis perempuan muda. Seminar yang dihadirinya dibanjiri peserta. Videonya viral di media sosial. Dalam salah satu kutipannya yang paling banyak dibagikan, ia berkata, perempuan sering diajarkan untuk diam demi menjaga hubungan. Tapi tak seorang pun mengajarkan kita bahwa harga diri lebih pantas dipertahankan daripada hubungan yang penuh luka. Aisyah tak hanya menjadi CEO yang sukses, tapi juga simbol keteguhan banyak perempuan. Ia mendirikan sebuah inisiatif baru, Suaraku Bernilai, organisasi advokasi untuk mendukung perempuan pekerja yang mengalami kekerasan verbal dan pelecehan di lingkungan kerja. Di kantor pusat perusahaannya, Aisyah kini tak lagi menyembunyikan posisinya. Namanya tertera jelas di pintu kaca. Aisyah Hanum, CEO Founder. Setiap karyawan yang lewat menghormatinya bukan karena jabatan, tapi karena kekuatan dalam diamnya dulu dan keberaniannya kini. Ia tak pernah meneriakan kebesaran dirinya, tapi setiap langkahnya menyuarakan ketegasan. Sore itu, ia duduk di balkon ruangannya, memandangi langit senja sambil menyeruput kopi. Sekretaris pribadinya, Rini, mengetuk pintu. Bu, ada seseorang ingin bertemu. Katanya penting. Siapa? Wanita bernama Mitha. Tapi kalau ibu tidak ingin. Aisyah mengangkat tangan pelan. Suruh tunggu di meeting room kecil. Aku akan temui dia. 10 menit kemudian, Aisyah masuk ke ruangan itu. Mitha duduk menunduk. Tak ada lagi lipstik merah terang. Wajahnya pucat. Bajunya sederhana. Ibu Aisyah, suara Mitha bergetar. Saya datang bukan untuk minta pekerjaan kembali. Saya tahu saya tidak pantas. Saya hanya ingin minta maaf. Saya sudah kehilangan banyak hal. Reputasi, pekerjaan bahkan keluargaku menjauh karena tahu apa yang pernah aku lakukan. Aisyah duduk pelan di seberangnya. Ia menatap wajah yang dulu pernah begitu angkuh kini runtuh seperti abu tersapu angin. Saya tidak ingin kamu jatuh, Mitha, ucap Aisyah akhirnya. Saya hanya ingin kamu belajar. Dan saya bersyukur kamu datang bukan untuk membela diri, tapi untuk jujur. Mitha meneteskan air mata. Saya malu, Bu. Tapi saya ingin berubah. Aisyah mengangguk pelan. Berubahlah. Bukan untuk saya. Tapi untuk diri sendiri. Kalau kamu ingin memulai hidup baru, saya tahu satu lembaga yang bisa bantu. Gratis. Isinya perempuan-perempuan yang pernah jatuh dan bangkit. Saya rekomendasikan kamu ke sana. Tapi hanya kalau kamu sungguh-sungguh. Mitha mengangguk cepat. Saya bersedia. Aisyah berdiri. Saya tak dendam. Tapi saya juga tak akan lupa. Ini bukan tentang balas sakit hati. Ini tentang bagaimana kita memilih. Apakah mau tetap jadi manusia yang menyakiti atau menyembuhkan? Mitha berdiri, membungkuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Dan saat pintu ditutup, Aisyah berdiri sendiri di ruangan itu. Tapi kali ini, kesendiriannya tak menyakitkan. Karena ia tahu, ia sudah menang. Bukan hanya atas mereka yang meremehkannya, tapi atas dirinya sendiri.